Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahri sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Husnul Khotimah MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi kelas Y7J dan rekan-rekan kelas Y7J yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur Alhamdulillah, mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul secara daring via Zoom meeting dalam acara pemaparan dari kelompok 5 tentang cybercrime. Semoga dapat berjalan tanpa ada rintangan satu apapun. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah dalam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sudah menunjukkan kita jalur yang benar sehingga terhindar dari jalur yang sesat dan gelap gulita. Adapun susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Pertama pembukaan, kedua pemaparan tugas, dan ketiga penutup. Untuk mengawali acara, mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, kami dari kelompok 5 terdiri dari Jeffrey Septiansyah, Akmar Anwar Okfiansyah, Hiro Satria, dan saya sendiri Puji Purwanto. Selanjutnya, pada Bang Jeffrey Septiansyah dapat melanjutkan. Kami silakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Puji Purwanto. Selanjutnya adalah kriminalitas di internet. Kriminalitas dunia maya dalam kurung cybercrime atau kriminalitas di internet adalah tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet dalam kurung cyberspace, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace ataupun kepemilikan pribadi. Lalu cybercrime, perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Selanjutnya motif. Motif intelektual. Kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi. Selanjutnya ada motif ekonomi, politik, dan kriminal. Itu kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lain. Karakteristik cybercrime. Karakteristik cybercrime di sini ada 5, yaitu ruang lingkup kejahatan, sifat kejahatan, pelaku kejahatan, modus kejahatan, dan jenis kerugian yang ditimbulkan. Untuk ruang lingkup kejahatan itu bersifat global. Cybercrime seringkali dilakukan secara transnasional, melintas batas negara sehingga sulit dipastikan yuridikasi hukum negara yang berlaku terhadap pelaku. Karakteristik internet di mana orang dapat berlalu lalang tanpa identitas dalam kurung anonymous memungkinkan terjadinya berbagai aktivitas kejahatan yang tak tersentuh hukum. Sifat kejahatan bersifat non-violence, tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Untuk pelaku kejahatan bersifat lebih universal. Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menguasai pengguna internet beserta aplikasinya.
modus kejahatan itu keunikan kejahatan ini adalah pengguna teknologi informasi dalam modus operandi sehingga sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak menguasai pengetahuan tentang komputer, teknik pemrograman dan seluk-beluk dunia cyber. Selanjutnya jenis kerugian yang ditimbulkan dapat bersifat material maupun non-material, yaitu waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, dan martabat bahkan kerahasiaan informasi. Baik, untuk pembaca materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Puji Purwanto. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Bang Jeffrey. Selanjutnya, ruang lingkup kejahatan komputer. Pertama, komputer sebagai instrumen untuk melakukan kejahatan tradisional, seperti digunakan untuk melakukan pencurian, penipuan, dan pemalsuan melalui internet. Di samping kejahatan lainnya seperti pornografi terhadap anak-anak, prostitusi online, dan lain-lain. Yang kedua, komputer dan perangkatnya sebagai objek penyalahgunaan, di mana data-data di dalam komputer yang menjadi objek kejahatan dapat saja diubah, dimodifikasi, dihapus, atau diduplikasi secara tidak sah. Ruang lingkup kejahatan komputer yang ketiga, penyalahgunaan yang berkaitan dengan komputer atau data. Yang dimaksud dengan penyalahgunaan di sini yaitu manakala komputer dan data-data yang terdapat di dalam komputer digunakan secara ilegal atau tidak sah. Yang keempat, authorized acquisition, disclosure, or use of information and data, yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan hak akses dengan cara-cara yang ilegal. Kejahatan menggunakan sarana komputer oleh Bainbridge tahun 1993. Yang pertama, memasukkan instruksi tidak sah. Yang kedua, perubahan data input. Yang ketiga, perusakan data. Yang keempat, komputer sebagai pembantu kejahatan. Kemudian yang kelima, akses tidak sah terhadap sistem komputer. Ancaman terhadap penggunaan internet menurut Bernstein et al. Tahun 1996. Yang pertama, menguping. Yang kedua, menyamar. Yang ketiga, pengulang. Yang keempat, manipulasi data. Yang kelima, kesalahan penyampaian. Yang keenam, pintu jebakan atau kuda Trojan. Kemudian yang tujuh, virus. Yang delapan, pengingkaran. Dan terakhir yang sembilan, penolakan pelayanan. Beberapa kendala di internet akibat lemahnya sistem keamanan komputer oleh Bernstein tahun 1996. Yang pertama, kata sandi seseorang dicuri ketika terhubung ke sistem jaringan dan ditiru atau digunakan oleh pencuri. Yang kedua, jalur komunikasi disadap dan rahasia perusahaan pun dicuri melalui jaringan komputer. Kemudian yang tiga, sistem informasi dimasuki oleh pengacau. Yang keempat, server jaringan dikirim data dalam ukuran sangat besar atau email bomb, sehingga sistem menjadi ngelak atau macet. Masalah keamanan berhubungan dengan lingkungan hukum. Yang pertama, kekayaan intellectual property dibajak. Yang kedua, hak cipta dan paten dilanggar dengan melakukan peniruan dan atau tidak membayar royalti. 3. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan teknologi tertentu. Yang keempat, dokumen rahasia disiarkan melalui mailing list atau bulletin boards. Yang kelima, pegawai menggunakan internet dengan tindakan asusila seperti pornografi.
Sistem keamanan yang berkaitan dengan masalah keuangan dan e-commerce. Yang pertama, data keuangan dapat dicuri atau diubah oleh intruder atau hacker. Kemudian dana atau kas disalahgunakan oleh petugas yang memegangnya. Lalu pemalsuan uang. Dan yang terakhir, seseorang dapat berpura-pura sebagai orang lain dan melakukan transaksi keuangan atas nama orang lain tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bang Anwar Okfiansyah. Disilakan, Bang. Saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab cybercrime. Segi teknis, teknologi internet menghilangkan batas wilayah negara yang menjadikan dunia ini menjadi begitu dekat dan sempit. Saling terhubungnya antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Kemudian, tidak meratanya penyebaran teknologi menjadikan yang satu lebih kuat daripada yang lain. Segi sosioekonomi, adanya cybercrime merupakan produk ekonomi isu global yang kemudian dihubungkan dengan kejahatan tersebut adalah keamanan jaringan, security network. Keamanan jaringan merupakan isu global yang muncul bersamaan dengan internet sebagai komoditif ekonomi banyak negara yang tentunya sangat membutuhkan perangkat keamanan jaringan. Cybercrime berada dalam skenario besar dari kegiatan ekonomi dunia. Sebagai contoh, memasuki tahun 2000 terjadi isu virus Y2K yang akan menghilangkan atau merusak data atau informasi. Hal tersebut tentu saja membuat kekhawatiran terhadap usaha perbankan, penerbangan, pasar modal, dan sebagainya. Yang pada akhirnya mereka sibuk mencari solusi cara menghindarinya. Sehingga hal tersebut menjadi ladang para penyedia jasa teknologi informasi untuk membuat perangkat atau program untuk menanggulanginya, yang pada akhirnya kenyataannya ancaman tersebut tidak pernah terjadi. Tipenya cybercrime menurut Philip Renata. Yang pertama, joy computing, yaitu pemakaian komputer orang lain tanpa izin. 2. Hacking, yaitu mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat suatu terminal. 3. The Trojan Horse, yaitu manipulasi data atau program dengan jalan mengubah data atau instruksi pada sebuah program, menghapus, menambah, menjadikan hak terjangkau dengan tujuan kepentingan pribadi atau orang lain. Tipenya cybercrime menurut Philip Renata. 4. Data leakage, yaitu menyangkut pembocoran data keluar, terutama mengenai data yang harus dirahasiakan. Data di link, yaitu suatu perbedaan yang mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah, mengubah input data atau output data. 6. To frustrate data communication atau penyanyaan data komputer. 7. Software pirate, yaitu pembajakan software terhadap hak ciptaan yang dilindungi hak atas kekayaan intelektual haki. Modus kejahatan cybercrime Indonesia. Roy Suryo. Pencurian nomor kartu kredit, memasukkan, memodifikasi atau merusak ompek, hacking, penyerangan situs atau email melalui virus atau smamming. Kasus cybercrime yang sering terjadi di Indonesia. Saat Yusuf. 1. Pencurian nomor kartu kredit, pengambilan situs web milik orang lain, pencurian akses internet yang sering dialami oleh ISP, kejahatan nama domain, persaingan bisnis dengan
menimbulkan gangguan bagi situs saingannya. Begitu saja yang bisa saya sampaikan, dan penjelasan berikutnya akan dibacakan oleh Bang Hiro. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Arwan Okpiansyah. Saya akan melanjutkan materi tentang cybercrime. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis cybercrime. Yang pertama adalah jenis aktivitas dalam cybercrime. Yang kedua, motif kegiatan dalam cybercrime. Yang ketiga adalah sasaran kejahatan dalam cybercrime. Yang pertama adalah jenis cybercrime berdasarkan jenis aktivitasnya. Itu ada unauthorized access, illegal content, penyebaran virus secara sengaja, data forgery, cyber espionage, sabotage, dan extortion. Dan selanjutnya adalah cyber stalking. Dan selanjutnya ada carding, hacking dan cracking, cyber squatting, dan typo squatting, hijacking, dan cyber terrorism. Dan selanjutnya adalah jenis cybercrime berdasarkan motif kegiatan. Yang pertama ada cybercrime sebagai tindakan murni kriminal, yang selanjutnya cybercrime sebagai kejahatan atau bisa dikenal sebagai abu-abu. Yang selanjutnya jenis cybercrime berdasarkan sasaran kejahatan. Itu ada yang pertama cybercrime yang menyerang individu atau against person. Yang selanjutnya cybercrime menyerang hak milik, against property. Yang selanjutnya cybercrime menyerang pemerintah, against government. Yang terakhir ada penanggulangan cybercrime. Yang pertama dengan mengamankan sistem, penanggulangan global, dan perlunya cyber law. Yang selanjutnya perlunya dukungan lembaga khusus. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan kepada Bang Puji. Bang Puji dipersilakan. Terima kasih Bang Hiro. Kami lanjutkan. Kesimpulan. Modus operandi cybercrime sangat beragam dan terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Tetapi jika diperhatikan lebih seksama, akan terlihat bahwa banyak di antara kegiatan-kegiatan tersebut memiliki sifat yang sama dengan kejahatan-kejahatan konvensional. Perbedaan utamanya adalah bahwa cybercrime melibatkan komputer dalam pelaksanaannya. Kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas, dan keberadaan data dan sistem komputer perlu mendapat perhatian khusus. Sebab kejahatan-kejahatan ini memiliki karakter yang berbeda dari kejahatan-kejahatan konvensional. Sebelum acara kami tutup, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Husnul Khotimah MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi kelas Y7J dan rekan-rekan kelas Y7J dalam mendukung terlaksananya pemaparan ini dengan aman dan lancar. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Demikian pemaparan kelompok 5 tentang cybercrime. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.